Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Erwin menerangkan bahwa penyembuhan orang kaya itu semata-mata karena bantuan Tuhan dan tidak benar anak orang itu jatuh cinta padanya. Ia juga menerangkan bahwa ia sama sekali tidak memakai ilmu pekasih. Kalau tidak dengan ilmu pekasih, mana mungkin seorang gadis modern dan terpelajar jatuh hati pada seorang dukun, kata Ki Ampuh. Tidak disangkanya bahwa Erwin merasa sangat tersinggung oleh tuduhan ini. Kenapa tidak kau obati Tuan Mukhtar? Kasihan kan, dia sampai mati, kata Ki Ampuh lagi. Erwin merasa disindir. Memang dia tidak pernah mengobati Mukhtar, karena ia mati sebelum sempat memanggil bantuan dari pihak manapun. Apakah Tuan Mukhtar tidak menyukai anaknya jatuh cinta padamu? Erwin kian jengkel mendengar pertanyaan-pertanyaan Ki Ampuh. Ia seolah-olah atau sengaja menyindir bahwa Erwin tidak mengobati Mukhtar dan membiarkannya mati, karena ia tidak menyetujui Paula jatuh cinta pada Erwin. Tetapi anak Jalubuk masih dapat mengendalikan diri. Ia menjawab bahwa ia dimintai pertolongan. Tetapi ketika Hasan tiba di rumahnya menyampaikan berita itu, dia merasakan bahwa Mukhtar telah tiada. Hal itu diterangkannya kepada Hasan. Terlambat, katanya. Orang yang sakit hati padanya itu sengaja tidak memberi tempo kepada siapapun untuk menyelamatkan Mukhtar. Kau akan kawin dengan anaknya itu? Tanya Ki Ampuh kemudian. Erwin mulai memperlihatkan amarahnya. Sudah kukatakan bahwa aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Mengapa kau berahasia pada seorang rekan dan saudara? Kata Ki Ampuh lagi. Pulanglah kau Ki Ampuh, kalau maksud kedatanganmu sengaja hendak menyakiti hatiku. Aku tak suka kau lebih lama di gubukku ini. Sebelum Ki Ampuh berdiri, Erwin telah bangkit pergi ke pintu dan membukakannya untuk tamunya itu. Suatu pengusiran, itu sudah jelas. Dan Ki Ampuh bangkit dengan sakit hati. Di ambang pintu, Ki Ampuh yang tidak bisa menahan diri lagi berkata, "Pindahlah ke kota lain. Jangan Jakarta ini jadi kelebihan dukun. Tidak sehat untukmu." Erwin merasakan kata-kata tersebut sebagai suatu penghinaan dan ancaman. Malam itu, sebagai biasa Erwin ke rumah tetangga tempat ia bayar makan. Bu Darti menemani dia di meja, di mana sudah terletak hidangan bertutup tudung saji dari plastik. Setelah duduk, Bu Darti yang sudah setengah umur dan memandang Erwin sebagai anak sendiri berkata, "Coba terka, masakan apa malam ini?" Erwin tertawa, sambal goreng, sayur bayam, dan telur asin. Bu Darti tersenyum lalu mengangkat tudung makanan. Tiba-tiba ia menjerit, tudung makanan terlepas lagi dan ia tak sadarkan diri. Erwin pun terkejut. Dua orang anak Bu Darti datang berlari. Erwin mengangkat tudung hidangan. Kini, kedua anak Bu Darti pun menjerit, sementara Erwin sendiri tidak bebas dari kaget. Di wadah-wadah tempat lauk pauk bukan makanan yang terhidang, tetapi kalajengking, ular, dan cacing. Erwin membuka tutup nasi. Ulat, semua ulat yang menjijikkan. Kiriman orang jahil, pikir Erwin. Siapa orangnya? Setelah diciumkan parfum ke hidungnya, Bu Darti sadar kembali. Ia sudah berada di kamar, digotong oleh kedua orang anaknya. Perempuan itu segera ingat apa yang dipersaksikannya tadi. Ia takut, malu, dan tak mengerti, lalu menangis. "Sudahlah, bukan salah ibu," kata Erwin. "Kenapa bisa begitu?" tanya kedua anak Bu Darti. "Kiriman orang jahil," sahut Erwin. "Kami tidak punya musuh, Nak Erwin," kata Bu Darti. "Bukan untuk ibu atau keluarga ibu,
untuk saya." Dia pergi kembali ke meja makan. Di wadah lauk dan nasi telah tiada apa-apa, kosong. Setelah menenteramkan Budarti, manusia harimau itu kembali ke rumahnya. Siapa yang melakukannya? Ia tidak merasa punya musuh. Satu-satunya orang yang mengancam dia hanya Ki Ampuh. Tetapi mustahil dia berkata tadi sungguh-sungguh. Erwin yakin bahwa bekas tamunya di Tapanuli itu tentu berkata demikian karena luapan emosi. Ia telah bersumpah untuk tidak menjahili Raja Tigor, Jalubuk, dan keluarga-keluarga mereka, bahkan sampai-sampai pada sahabat-sahabat terdekat. Mustahil Ki Ampuh berani melanggar sumpahnya. Tetapi baru saja ia membuang Ki Ampuh dari dugaan buruk, perutnya mendadak merasa mulas yang kian detik tambah hebat, sehingga Erwin merebahkan diri dan menggeliat-geliat menahan sakitnya. Sedang ia menderita, Ki Ampuh datang melalui pintu yang belum dikunci Erwin. Ia tolak pinggang di hadapan Erwin yang menyangka bahwa kedatangannya disertai maksud untuk menolongnya. Tetapi tanpa diduga, Ki Ampuh berkata, "Ini bukan Mandailing, di mana kau dengan kakek dan ayahmu serta keluargamu terkenal hebat. Di sini aku yang berkuasa." Erwin memandang seakan-akan tak percaya pada apa yang didengarnya. Tak cukup sampai di situ. Ki Ampuh menarik Erwin dari tempat ia berbaring dan memberi pukulan dan tendangan sekeras kesanggupannya. Erwin yang sakti tak dapat melawan. Rupanya sehebat-hebat seorang dukun, kalau sedang sakit tak mampu menghadapi serangan lawannya. Erwin dibanting ke lantai, tidak berkutik. Ki Ampuh puas, pergi dengan keyakinan bahwa Erwin tentu akan meninggalkan Jakarta. Peringatan pada siang hari telah dibuktikannya. Makanan yang berubah jadi ular, kalajengking, dan ulat. Dan kini pukulan dan tendangan yang tak terlawan oleh Erwin. Dialah juga tadi yang meremas-remas beras dan daun kelor yang membuat Erwin sakit perut. Ketika Erwin sadar dari pingsannya, barulah ia ingat apa yang dipesan ayah dan opungnya, bahwa masih banyak bahaya mengancam dirinya. Ki Ampuh telah mengkhianati sumpahnya. Bekas musuh itu telah menjadi musuh kembali. Ia tidak diperkenankan tinggal di Jakarta, harus pindah atau maut menghadang dia. Erwin terbaring sendiri menahan sakit dan mengenang nasib. Dalam pada itu, Ki Ampuh gelisah di rumahnya. Salah kalau pada kesempatan yang baik begini, ia masih membiarkan Erwin hidup. Kalau mau membunuh, inilah saatnya. Ia berpikir cepat dan bergegas keluar menuju rumah Erwin. Tidak peduli hari telah tengah malam, malah semakin baik pikirnya. Keadaan di sekitar rumah Erwin sudah sepi. Semua orang sudah tidur. Ia berpikir sekali lagi. Memang inilah jalan terbaik. Tiada meninggalkan bekas. Botol berisi bensin yang dibawanya dari rumah segera disiramkan ke pintu rumah Erwin. Tak lama kemudian, api telah menyala dan segera dapat melalap umpannya yang terbuat daripada kayu. "Terlalu jahat kau, Ki Ampuh," kata satu suara yang amat dikenalnya. Suara Jalubuk, ayahnya Erwin. "Sial benar, ini makhluk setengah insan setengah hewan selalu datang mengganggu." Ki Ampuh mempersiapkan diri kalau perlu bertarung dengannya, tetapi ia tidak kelihatan. Ki Ampuh bergegas meninggalkan tempat itu. Api berkorbar kian besar dan bagian depan rumah sudah habis dimakannya, mulai menjalar ke rumah tetangga yang juga dibuat dari kayu. Erwin mulai merasa megap oleh asap yang masuk ke dalam kamarnya, tetapi ia tidak kuasa berdiri. Orang di luar sudah kedengaran berteriak-teriak mengatakan ada kebakaran. Apakah begini akhir perantauannya? Pikir Erwin.
ia benar-benar tak kuasa berdiri. Manusia harimau yang berwajah ganteng itu sudah ada di dalam. Jalubuk, ayah Erwin. Dia bopong anaknya melalui pintu belakang dan dengan ilmunya ia bawa anaknya pergi tanpa dilihat oleh siapapun, walaupun di sana telah berkumpul banyak manusia. Ia hendak membunuhmu, gerutu Jalubuk. Ia tidak jelaskan siapa yang dimaksudnya dan Erwin juga tidak bertanya. Jalubuk membawa anaknya ke Kebayoran Lama. Ya, mau kemana lagi? Siapa yang akan ditemuinya dalam wujudnya sebagai manusia harimau? Pada saat-saat seperti ini, kian terasa betapa pahitnya bernasib begitu. Tetapi sebagaimana dipesan oleh Raja Tigor kepada anak dan cucunya, jangan menangisi nasib. Sahabatnya dalam keadaan semacam itu hanya satu, Datuk Nan Kuniang yang bermakam di pekuburan tua itu. Diletakkan Jalubuk anaknya di pinggir kuburan sahabatnya. Belum lagi dipanggil, mayat yang bisa bangun itu telah menyembulkan kepalanya. Patutlah aku merasa gelisah, kata Datuk Nan Kuniang. Jalubuk menceritakan bahwa Ki Ampuh telah membakar gubuk Erwin. Setelah lebih dulu pada lewat senja, ia membuat anak muda itu sakit perut, lalu dalam keadaan tak berdaya memukulinya hampir mati. Datuk Nan Kuniang meniup dahi Erwin dan tak lama antaranya manusia harimau itu pulih kembali. Manusia tak tahu balas budi, kata mayat bernyawa itu. Orang semacam itu tak berhak hidup. Nanti ku bikin perhitungan dengannya Inya, kata Erwin. Terdengar kembali oleh Erwin kata-kata Ki Ampuh yang menghina pada siang harinya. Kemudian mengirim ular, kalajengking dan ulat pengganti makannya. Semua terbayang olehnya dan ia bertekad untuk menghadapi orang itu. Kali ini untuk terakhir kali, Ki Ampuh atau dia sendiri harus tewas dalam pertarungan itu. Tiada jalan lain. Benar seperti kata Ki Ampuh, dengan kehadiran Erwin ibu kota yang besar jadi kelebihan dukun. Hanya seorang memang, tetapi seorang yang amat menyakitkan. Itulah sebabnya maka Ki Ampuh hendak menyingkirkan dirinya. Dia sebagai sasaran merasa bahwa dia pun punya hak untuk hidup di bumi ini, di mana saja termasuk di ibu kota ini. Tak usah kau hadapi dia Erwin, kata Datuk Nan Kuniang. Berilah inyakmu ini kesempatan. Sekali ini saja. Lama aku tidak menghadapi manusia hidup yang tangguh. Sebaiknya kau menolong orang-orang sakit yang memerlukan bantuanmu. Tetapi usul Datuk Nan Kuniang ditolak Erwin. Ia yang mau dibunuh Ki Ampuh, maka dia sendirilah yang harus menghadapinya. Ayahnya mendengarkan saja, tidak menolak permintaan Datuk Nan Kuniang, tetapi juga tidak membenarkan kehendak Erwin.